Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami peserta Latsar CPNS 2021 PPSDM Regional Bandung Angkatan 35 Kelompok 2 yang beranggotakan Regina Handayani SPD, Naili Saadah SPD, dan Munira Hayati SPD. Pada kesempatan ini, kami akan menganalisis isu global pandemi COVID-19. Sebelum kita masuk ke tahap selanjutnya, mari saksikan video berikut. Kalian semua pasti sudah mendengar tentang coronavirus, virus yang telah melanda Tiongkok hingga dunia hanya dalam 1 bulan saja. Wuhan coronavirus, yang dinamakan WHO sebagai 2019 novel coronavirus, adalah jenis virus corona yang baru saja ditemukan dan dapat menginfeksi manusia karena kecepatannya dalam berkembang biak, walaupun pada umumnya hanya menginfeksi binatang. Terdapat 7 jenis virus corona yang dapat menginfeksi manusia. 2 virus diantaranya adalah virus yang kita semua kenal beberapa tahun yang lalu, yaitu SARS coronavirus dan MERS coronavirus. Termasuk novel coronavirus yang baru ditemukan, mereka semua adalah sekeluarga virus yang biasanya menyerang sistem pernafasan. Tahap penyelesaian isu. Scan isu, kami menggunakan metode pentahelix. Penapisan isu, kami menggunakan metode USG. Analisis isu, menggunakan analisis fishbone dan analisis SWOT. Dan terakhir, rekomendasi penyelesaian isu. Yang pertama, metode pentahelix. Dalam metode pentahelix terdapat 5 aspek. 1. Government. Isu yang terkait dalam government adalah pemberlakuan kebijakan PPKM. 2. Akademis. Isu yang terkait dalam akademis adalah pembelajaran tatap muka terbatas. 3. Bisnis. Isu yang terkait dalam bisnis adalah peningkatan angka pengangguran akibat PHK massal. 4. Community. Isu yang terkait dalam community adalah himbauan pemberlakuan 5M. 5M adalah mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas. Dan yang terakhir adalah media. Isu yang terkait dalam media adalah tersebarnya isu hoaks terkait pandemi COVID-19. Metode USG. Isu yang pertama, pemberlakuan kebijakan PPKM dengan tingkat urgensi 3, seriousness 5, growth 2, total 10. Isu yang kedua, pembelajaran tatap muka terbatas dengan tingkat urgensi 4, seriousness 5, growth 5, total 14. Isu yang ketiga, peningkatan angka pengangguran akibat PHK massal dengan tingkat urgensi 5, seriousness 5, growth 5, total 15. Isu yang keempat, himbauan pemberlakuan 5M dengan tingkat urgensi 3, seriousness 4, growth 4, total 11. Isu yang kelima, tersebarnya isu hoax terkait pandemi COVID-19 dengan tingkat urgensi 5, seriousness 4, growth 5, total 14. Analisis fishbone. Teknis analisis fishbone lebih menekankan hubungan sebab akibat. Masalah akan dipecahkan menjadi sejumlah kategori yang berkaitan. Di sini akibatnya adalah peningkatan angka pengangguran akibat PHK massal masa pandemi COVID. Penyebab yang pertama, manusia. Rendahnya kesadaran tenaga kerja mengenai protokol kesehatan. Yang kedua, metode. Kurang tegasnya sosialisasi mengenai protokol kesehatan di lingkungan kerja. Yang ketiga, material. Kurangnya fasilitas kesehatan penanganan COVID-19 bagi karyawan. Yang keempat, teknologi. Era digitalisasi yang memaksa tenaga kerja untuk meningkatkan pengetahuan tentang teknologi.
Yang kelima, lingkungan. Adanya klaster penyebaran COVID-19 akibat kurangnya penerapan protokol kesehatan di lingkungan kerja. Dan yang terakhir, pengukuran. Menurunnya produktivitas dan keuntungan di lingkungan kerja. Selanjutnya, analisis SWOT. Dalam analisis SWOT terdapat strength atau kekuatan, yaitu 1. Pemerintah dan masyarakat memiliki keinginan kuat untuk mengatasi pandemi COVID-19. 2. Pemerintah memberikan dukungan berupa program vaksinasi bagi tenaga kerja. 3. Pemberian bantuan sosial tenaga kerja dari pemerintah. Selanjutnya, weakness atau kelemahan, yaitu 1. Kesadaran masyarakat akan protokol kesehatan yang lemah. 2. Rendahnya pemahaman masyarakat tentang manfaat vaksin. 3. Adanya beberapa tenaga kerja yang tidak mendapatkan bantuan sosial. Selanjutnya, opportunity atau peluang. 1. Pemberian vaksinasi gratis kepada masyarakat. 2. Adanya sosialisasi dan keterbukaan informasi mengenai vaksin COVID-19. 3. Pemulihan kembali dunia kerja dengan protokol kesehatan yang ketat. Selanjutnya, threats atau ancaman. 1. Adanya isu tidak baik mengenai vaksin. 2. Masyarakat kurang taat dalam mematuhi protokol kesehatan. Rekomendasi penyelesaian isu dengan alternatif penyelesaian program kartu prakerja. Tahap dari setiap alternatif, yang pertama, dilakukan pendataan tenaga kerja yang terkena dampak PHK. Yang kedua, pelaporan data tenaga kerja yang terkena dampak PHK ke Dinas Ketenagakerjaan. Yang ketiga, penyaringan data oleh Dinas Ketenagakerjaan. Yang keempat, verifikasi data oleh Dinas Ketenagakerjaan. Yang kelima, pendistribusian kartu prakerja kepada tenaga kerja. Hasil yang diharapkan yaitu semoga tenaga kerja yang terkena dampak PHK akibat pandemi COVID-19 dapat menggunakan kartu prakerja dengan baik. Pihak terkait di antaranya pemerintah pusat, Kementerian Ketenagakerjaan, Dinas Ketenagakerjaan, pemerintah kabupaten, dan masyarakat. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.